Bagaimana mungkin seorang kepala BNPB ini mengeluarkan statement positive people terkait sebuah bencana gitu kan, yang bilang bahwa itu hanya besar di medsos. Kita tahu kepala BNPB gitu ya, Bapak Legend TNI Suharyanto ini sempat melontarkan gitu ya bahwa bencana yang terjadi di 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara ini hanya besar di medsos aja. Nih kayak astaga gitu kan ya, astagfirullah gitu, ini aja udah terjadi di 3 provinsi secara bersamaan, itu aja udah kayak sebuah warning atau sebuah kayak, iya masa di 3 provinsi dibilang ramenya di medsos, itu tuh kayak nggak habis thinking juga gitu kan. Dan gini Pak, bagi orang yang mengalami bencana gitu kan ya, mungkin bagi orang itu menganggapnya kecil, tapi bagi orang yang mengalami bencana itu sungguh besar ya. Maksudnya bencana sekecil apapun, tapi bagi orang yang mengalami itu tuh juga besar gitu. Apalagi ini ya sampai di 3 provinsi gitu, dan dia cuma bilang ramenya di medsos gitu. Kalau misalnya Bapak belum mau menaikkan status darurat sebagai bencana nasional, ya it's okay, tapi janganlah berstatement bahwa bencana itu hanya besar di medsos. Itu kan semua nggak logik aja gitu. Bagaimana seorang kepala badan penanggulangan bencana gitu loh berstatement seperti itu. Dan ya taulah sendiri positive people ujung-ujungnya apa. Ujung-ujungnya bapak tersebut akhirnya minta maaf, kepala BNPB gitu ya, ini akhirnya meminta maaf setelah mengunjungi Tapanuli Selatan. Ya jadi selama ini statement-statement dia ini karena emang dia belum mengunjungi atau gimana gitu ya. Akhirnya setelah dia berkunjung baru dia ngerasa bahwa bencana ini besar gitu kan. Kan kayak astagfirullah gitu kan. Namanya bencana alam udah pasti itu ya besar gitu. Nggak bisa kita ngomongin bahwa ramenya di medsos doang, besarnya di medsos doang gitu. Aduh aduh bapak ini gitu ya, menyedihkan sekali. Bukannya berempati terlebih dahulu kepada korban, malah udah statementnya udah kayak mendiskreditkan seperti itu terlebih dahulu gitu. Dan itu tadi ujung-ujungnya malu sendiri kan Pak gitu kan ya. Gitu kita reaction dulu gitu dari Kompas.com gitu. Kepala BNPB ini minta maaf, saya tak mengira bencananya sebesar ini. Aduh gitu kan, kayak kok bisa gitu ya. Kita coba baca komentar netizen seperti apa terkait dari statement bapak ini yang akhirnya meminta maaf gitu. Tombol petisi kepala BNPB mundur gitu. Setuju sih. Saya tidak mengira Anda masih menjabat. Nah gitu. Atta Halilintar aja sampai komen gitu. Musibah bencana kayak gini kok dikira-kira Pak gitu ya. Kepala BNPB terbaik jatuh kepada almarhum Bapak Doni Monardo gitu. Kalau punya malu mundur Pak gitu ya. Bikin gaduh viral, maaf ya emang gitu ya, sudahlah gitu. Kan pemerintah punya data dan punya tim BPBD di lapangan, atau memang tidak tergambar sama sekali Pak gitu. Nah iya, dia kan punya tim gitu ya, terus kenapa gitu bisa statement kayak gitu. Mundur, minimal punya malu gitu. Ketika kami datang, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Ya lu datangnya kapan? Udah lewat kali masa hebohnya, datang itu ketika masa chaos Pak. Gimana sih Pak gitu ya. Mending mundur dah Pak gitu ya. Gedek banget gitu ya. Bapak emang lihat data bencana dari mana gitu. Makoto Ang Sabalun mengice Calia di lapangan dulu kaciang gitu. Prefer Sumatera miris, pemerintah pusat belum menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional padahal sudah 3 provinsi yang terkena dampaknya. Apakah menunggu banyak korban dulu gitu ya, baru menetapkan bencana nasional? Bapak Presiden Ed Prabowo yang kami sayangi, tolonglah tingkatkan bencana ini sebagai bencana nasional gitu. Nggak mau maafin gitu ya kata netizen. Benar gitu. Sudah terlalu banyak orang di jabatan tinggi tapi tidak kredibel gitu. Tak mengira tandanya tak mengira tandanya Anda tak tahu emang banget terima gaji besar tapi bawahan Anda yang kalang kabut gitu. Aduh kok bisa ya, ini level negara aparatnya kayak gini gitu ya. Kalau nggak ada medsos dan netizen pasti jalan terus pernyataan itu gitu ya. Sehat-sehat sekeluarga ya Pak, panjang umur gitu. Dimana rasa empatimu sebagai pejabat negara? Kalau Bapak merasa bersalah, mending mundur Pak gitu. Namanya bencana Pak, mau besar atau kecil harus ada rasa prihatin. Nah itu ya, munduro gitu ya, hade gitu ya. Ketahuan kan pintarnya Pak gitu kan. Berarti Anda tidak bekerja gitu ya. Nah, itu tadi ya komentar-komentar netizen tentu kecewa gitu ya, sangat marah gitu dengan statement dari kepala BNPB ini. Sekelas kepala BNPB ini berstatement seperti itu gitu ya. Bukannya satset menanggulangi, malah justru berstatement mengecilkan atau
mendekritkan sebuah bencana gitu, bahwa itu benar-benar sebenarnya bencana itu, apalagi bencana itu benar-benar besar sekali gitu ya, malah dibilangnya cuma rame di medsos, ya itu ujung-ujungnya minta maaf. Nah kalau kita melihat dari pemerintah di Thailand dan Korea bahkan gitu, kalau di Korea Utara gitu kan, dia pejabatnya ini sampai dieksekusi sama Kim Jong Un gitu ya, sedangkan kalau di Thailand ini pejabat yang nggak bisa menangani banjir ini dicopot gitu ya. Nah ini gitu kan, harusnya tadi kata netizen, kalau bapaknya punya rasa malu ini harusnya mundur pak gitu kan ya, seperti itu. Nah ini juga catatan penting nih buat kita semua ya, positive people, ketika nanti gitu ya kita menyiapkan misalnya generasi penerus, anak-anak kita ataupun murid-murid kita gitu, bagi yang guru dan lain sebagainya, tolong gitu kita ajarkan rasa empati terlebih dahulu ketika berstatement ini. Jangan kayak gini gitu, karena gue nggak ngerti ya kenapa di Indonesia banyak pejabat tuh yang statementnya tuh kayak kayak apa ya, asal-asalan gitu loh. Maksudnya ketika bencana statementnya kayak gitu, ketika ada kejadian apa statementnya kayak nggak jelas gitu loh. Memberikan rasa empati terlebih dahulu terhadap korbannya gitu ya, atau kalaupun belum terungkap ini, misalnya bukan kasus bencana atau kasus lain atau apa gitu, kalau belum terungkap ya normatif aja gitu kan ya statementnya, jangan langsung menjudgment gitu atau mendeskripsikan ya yang kayak gitu. Jadi kayak kenapa ya pejabat kita tuh kok banyak yang kayak gitu gitu kan, kayak gue bingung gitu ya. Tapi ada satu contoh pejabat yang gue nggak ngerti ya udah diganti atau belum ya, pokoknya di KA itu eh, kayak pernah pejabatnya tuh akhirnya mengakui kesalahannya gitu kan ya, merunduk minta maaf dan lain sebagainya. Itu tuh lebih better gitu dibandingkan kayak berstatement yang kayak gini gitu lah. Ya ini kalau nggak mundur sih malu banget gitu ya. Sekelas kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana statementnya seperti itu. Kalau menurut Positive People gimana pendapatnya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.